Bismillahirrahmanirrahim. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Faqala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب استطاع منكم فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Kedua mulai hadirin rahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memenuhi undangan dari Pak Mahfudz Bani yang akan menikahkan putri Syuah dengan laki-laki yang telah meminangnya, Muhammad bin Ahmad bin Yahya Lamsi. Ini adalah hakul muslim 'alal muslim. Idza du'iya fa'ajibhu. Kalau engkau undang maka penuhi undangan itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan langkah kita bisa hadir ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita barokahnya dan menjadikan pernikahan ini menjadi pernikahan yang mubarak Allah. Dan salawat serta salam selalu tercurah pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina Muhammad Nadhif, pernikahan adalah satu tahapan di mana engkau akan menyempurnakan agamamu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu," kalau seseorang itu menikah, faqad istakmala nisfa, maka separuh agamanya sempurna. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah engkau kepada Allah pada separuh yang sisanya lagi. Banyak bekal yang harus engkau miliki di saat engkau akan memasuki satu kehidupan yang baru yang bernama kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga ini menjadikan seseorang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bekalnya yang pertama adalah takwa Allah. Dan takwa Allah adalah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya, terutama khutbatul zawaj, khutbatul aqd seperti ini, maka Rasulullah senantiasa sallallahu alaihi wasallam menasihatkan tentang takwa Allah. Bertakwa kepada Allah, mengikuti, mentaati, menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. At-taqwa sebagaimana diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, huwa al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, Al-Jalil, sehingga dimanapun dan kapanpun engkau berada, engkau senantiasa tahu bahwa Allah mengawasimu, sehingga terjauh darimu
sifat-sifat keburukan dan keinginan-keinginan untuk menjalankan kemaksiatan. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan semua amalan ibadah adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk dalam menjalani kehidupan berumah tangga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dirimu selamat. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, berupaya untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjadi dunia sebagai hambamu, sebagai tuannya. Merasa cukup dengan yang Allah letakkan untuk kita. Karena inna Allah yarzuqu man yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah letakkan. Wal isti'dadu li yaumir rahim, dan menjalani kehidupan ini untuk sebagai persiapan menghadapi kita kembali ke Allah. Muhammad Nadhif, pahamilah bahwa menikah adalah mas'uliyah, amanah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, akhadtumuhunna bi amanatillah, engkau ambil nashwa ini istri atas dasar amanah Allah. Oleh karena itu dia terikat dengan satu akad yang kokoh yang dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha, satu janji yang kokoh, janji antara Allah Subhanahu wa taala dengan Banu Israil, dan janji antara seseorang yang akan menikah, seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan sesuatu yang tadinya fattumuhunna amanatillah wa halaltum furujahunna bi kalimatillah, dan halal farji, kehormatan calon istrimu nanti dengan kalimat Allah, tidak main dia Allah. Pegang mana itu dan jangan kau khianati, jangan kau khianati lagi. Ini Asyiral hadirin, kita semuanya ini sekarang memahami bahwa kondisi kehidupan masyarakat kita makin karuan, di mana kita tidak hanya berkewajiban untuk menjaga anak-anak perempuan kita saja, tapi anak-anak laki-laki pun harus kita jaga sekarang. Betapa banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang usianya sangat dini, berapa bulan kemudian cerai, 2 bulan 3 bulan cerai, dan ternyata penyebab cerainya adalah si laki-laki ini, si calon laki ini atau suami ini bukanlah laki yang sesungguhnya, sehingga si perempuan disentuh sama sekali. Ini banyak terjadi. Ini wajib untuk disampaikan di majelis-majelis seperti ini. Inilah laki-laki yang baik. Oh, wanita, kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba', nikahi itu karena arba' hal, dimaliha wa maliha wa linasab diniha, karena cantiknya, nasabnya, dan hartanya, diniha, agamanya, fadfar bidzatid din, maka ambillah, pilihlah yang agamanya baik, taribat yadak, maka tanganmu akan selamat. Maka untuk memilih calon mempelai laki-laki pun kita harus kemudian sekarang berhati-hati. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau ditanya, wahai Imam, kepada siapa putriku ini akan aku nikahkan? Kata Imam Hasan Al-Basri, nikahkan ia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Karena di saat laki-laki itu bertakwa kepada Allah, di saat ia mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya. Dan di saat ia tidak mencintai putrimu, maka dia tidak akan menzalimi. Mana bisa ada pernikahan seorang laki tidak mencintai istrinya? Bisa terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. 4 tahun istrinya menjadi istrinya, pada saat istrinya didiamkan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, semoga Allah mati istriku. 40 tahun dia menjadi istriku, tapi dia tidak bahwa saya tidak mencintainya. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan mengikuti dan menjalani semua kewajiban-kewajibannya dengan baik, sehingga istrinya tidak tahu kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak mencintai istrinya.
Dan itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena beliau sudah melihat semuanya. Oleh karena itu, Muhammad perhatikan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah dalam Al-Quran. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik, cara ma'ruf. Al-Quran menyebut kata baik itu ma'ruf, ihsan, khair, thayyib, dan lain sebagainya. Ada 5. Tetapi khusus untuk ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bil ma'ruf, yang artinya juga baik. Apa maknanya? Maknanya adalah kebaikan yang diketahui. Dari kata-kata arafa ya'rifu. Karena kebaikan yang diketahui oleh keluarga lamsi belum tentu sama dengan kebaikan yang diketahui oleh keluarga bani. Seseorang yang biasanya makan kemudian mengecap suaranya terdengar, dianggap biasa di keluarga satu, tapi di keluarga yang lainnya dianggap tidak biasa. Kenali makanya. Perlu ta'aruf, saling mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami. Kemudian ta'atuf, saling mencintai, saling melembutkan. Dan kemudian takaful, saling memikul beban. Oleh karenanya, ya Muhammad Nadhif, disitulah maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bukan suami yang qawam terhadap istri, tapi rijal, laki-laki secara umum. Dia harus qawam kepada istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Qawam itu adalah fadilah, keutamaan yang Allah berikan antara satu dengan yang lain. Makanya minta sama Allah Ta'ala supaya bisa qawam, doa sama Allah Ta'ala. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena nafkah yang engkau berikan dari harta yang halal, yang thayyib itu. Kemudian yang terakhir, wahai Muhammad Nadhif, engkau harus punya ilmu. Karena perjalanan pernikahan adalah perjalanan ibadah terpanjang. Oleh karena itu harus ada ilmu. Jangan kemudian menikah begitu saja tanpa memahami makna daripada menikah. Bacalah buku-buku tentang adabun nikah, tentang hak dan kewajiban menikah. Bacalah buku-buku tentang bagaimana seseorang itu harus berbuat baik kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bersikap ahli istri dan keluarga. Dan antara Islam adalah orang yang terbaik dalam sikap kepada ahli keluarga. Jangan sama sohib, masya Allah, tapi kepada istri dan keluarga kemudian menggantungkan kebaikan. Kita bagi orang tua berdoa Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu anak-anak yang soleh dan solehah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.